السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat tauhidnya semata kita masih dikuatkan, masih diberikan semangat untuk hadir di halaqah majelis ilmiah yang mana ini adalah sebagai ujian kepada kita. Hal itu tidak kita ketahui berapa jumlah kadar yang kita kumpulkan dari pahala sebagai ujian kepada kita. Orang yang tidak beriman tidak bersegera, tidak bersemangat untuk mendatanginya. Adapun orang yang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersemangat untuk menunaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana dia adalah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Seandainya pahala, sawab dan ajar itu kita ketahui kadarnya, sebagaimana kita bekerja, jumlah gaji kita berapa, tentu kita akan bersemangat. Namun Allah Subhanahu wa taala rahasiakan janji-janji ini, rahasiakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari berbagai syariat. Ini adalah sebagai ujian kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang mana beliau merasa berat dengan beban yang kita derita, yang sangat bersemangat membawakan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kita sebelum masuk pada pembahasan bab shaum fi safar, ya, puasa ketika safar, maka kita akan membahas sedikit ikhtilaf ulama pada hadis terakhir yang kita bahas, yaitu hadis ke-7. Yang mana hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, masih pada turunan faidah dari hadis ke-7. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun. Ketika kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Yang mana di situ disebutkan ada
kafarah, ada denda bagi orang-orang yang melanggar pantangan berpuasa. Apabila dikerjakan dengan sengaja maka batal puasanya, dan mana yang dia kerjakan tidak karena sengaja maka tidak batal puasanya. Maka ada turunan masalah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dari hadis tersebut. Kama kata beliau rahimahullah taala, wa amal qahl wal haqanah wa ma yuqtaru fil ihlil wa mudawamatul ma'mumah wal jaifah fa hadha mimma tanazza'a fihi ahlul ilm. Tadi disebutkan beberapa masalah yang telah disepakati ulama yang apabila dikerjakan secara sengaja akan membatalkan puasa, semisal makan dan minum, kemudian berjima di siang hari dan hal-hal lain. Nah, di sini beliau membawakan beberapa masalah nawazil atau kontemporer yang mana diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-kuhl. Al-kuhl adalah tetes mata atau mungkin celak mata, baik itu yang sifatnya kering maupun basah. Kemudian al-haqanah, suntikan. Karena wa ma yuqtaru fil ihlil, dan apa yang diteteskan di uretra ya. Saluran kencing atau mungkin enema ya, yang disumpalkan di anus. Wa mudawamatul ma'mumah, dan pembedahan area kepala sehingga terbukalah otak kita. Wal jaifah, jaifah itu membedah perut dalam rangka pengobatan. Yang mana hal ini kebanyakan kata saya telaah dari mazhab Syafi'i ini adalah membatalkan puasa, kecuali al-kuhl, itu celak mata atau tetes mata. Menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Tetapi suntikan, kemudian apa yang disumpalkan ke anus ataupun aliran kencing, kemudian membuka area kepala sehingga terbuka otaknya seseorang, dan membedah perut itu termasuk jauh, itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Bahkan ada kategori manfadul munfatah, tempat-tempat yang sifatnya lubang, misal telinga, kemudian hidung, itu kalau dimasukkan sesuatu menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah membatalkan puasa. Kata Syekh Abdullah di sini, faminhum man lam yuftir bi syai'in min dzalik. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal-hal ini adalah tidak membatalkan puasa. Wa minhum man fatara bil jami. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya celak mata, suntikan, kemudian apa yang diteteskan ke uretra, pembedahan kepala dan penyayatan perut itu semuanya membatalkan puasa menurut kesepakatan mereka. Kata Syekh Abdullah, wal adhar annahu la yuftiru bi syai'in min dzalik. Kata Syekh Abdullah, yang nampak bagi kami bahwasanya itu semuanya tidak membatalkan puasa. Alasan beliau, fa inna siyama min dinil muslimin, karena puasa itu termasuk dari agama Islam, agama kaum muslimin. Alladzi yahtaju ila ma'rifatihil khas wal 'am, yang butuh untuk diketahui oleh orang awam maupun orang yang berilmu. Falau kanat hadhil umur mimma harramaha Allahu wa rasuluhu fi siyam wa yufsadu shaum biha lakana hadha mimma yajibu bayanuhu ala rasul. Seandainya perkara-perkara ini termasuk apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya di dalam puasa dan merusak puasa dengannya, tentu wajib bagi Rasul untuk menjelaskannya. Walau dzakara dzalikal ilmiyah la'alimahu as-sahabah. Seandainya beliau menyebutkan tentang hukum-hukum ini, tentu para sahabat akan mengetahuinya. Wa balaghuhu al-ummata kama balaghu sa'iru syar'ihi,
dan para sahabat akan menyampaikan kepada umat sebagaimana mereka telah menyampaikan seluruh syariat Islam ini. Masih dari kata beliau, falamma lam yunqal ahadun min ahli al-ilmi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika la hadisan sahihan wala dha'ifan wala musnadan wala mursalan alima annahu lam yuzkar syai'an min dzalika. Tatkala tidak ada satupun hadis yang dinukil, ya, tidak ada seorang pun yang menukil dari ahli ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadis sahih maupun lemah, baik yang tersambung maupun yang mursal, maka diketahui hal itu bukan termasuk dari pembatal puasa. Wal hadisul marwiyu fil kuhl dhaif. Adapun hadis yang diriwayatkan tentang celak mata ini lemah. Walladzi qalu inna hadzal umur tuftir lam yakun ma'hum hujjah illa al-qiyas. Adapun orang-orang yang menyatakan bahwasanya ini semua itu adalah membatalkan puasa dengan hujjah qiyas, lalu dalil yang dikiaskan adalah dalil tentang balighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika berwudu dengan istinsyaq, itu menghirup air ke hidung, kecuali engkau sedang berpuasa. Wa huwa qiyasun dhaif, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hasan. Jadi penjelasannya begini. Kalau alasannya yang dijadikan pembatal adalah apa yang diminum dan dimakan, sedangkan orang yang menghirup air ke hidung itu tidak merasakan minum, tidak merasa nikmat karena air yang masuk lewat tenggorokan. Itu alasan mereka. Begitu juga dengan suntikan. Orang yang disuntik tidak terasa nikmat, apalagi dibedah kulitnya, itu juga merasa kesakitan. Ini kias mereka. Tapi kata beliau ini lemah. Wa dzalika anna man nashaqal ma'a bimin khairihi yanzilul ma'a ila halqihi wa ila jawfihi fa hasala lahu bidzalika ma yasul lisyaribi bi fammihi. Kata beliau, orang yang menghirup air dari lubang hidungnya, lalu air itu turun ke tenggorokannya dan ke kerongkongannya, maka air tersebut itu diilhakkan, kategorikan termasuk minum, ya, karena melewati tenggorokan, ujung-ujungnya lewat tenggorokan juga atau kerongkongan yang lewat mulut. Wa yughdiya badanuhu min dzalikal ma', sehingga badannya merasa dikuatkan oleh sebab ada air yang masuk melewati tenggorokan. Wa yuzilul atas, sehingga rasa haus pun hilang. Falau lam yaridin nas bidzalika la'alima bil aql anna hadha min jinsil syarab. Seandainya tidak ada nas yang menjelaskan, tentu kita akan tahu dengan logika kita bahwasanya orang yang istinsyak lalu airnya terhirup sampai ke tenggorokan, bahwasanya itu termasuk dari jenis minum. Fasaim nuhiya 'anil aqli wasyurbi li'anna dzalika sababut taqawi. Orang yang berpuasa dilarang dari makan dan minum karena hal itu menyebabkan bertambah kuatnya badannya. Wa laisa kadzalikal kuhl wal haqana. Tetapi hal itu tidak terdapat pada orang yang meneteskan air ke matanya atau celak ataupun suntikan. Dia tetap lemah dalam kondisi setelah disuntik. Begitupun mudawamatul jaifa wal ma'mumah. Begitu juga dengan membedah area kepala sehingga terbuka otaknya, begitupun membedah area perutnya sehingga terbuka perutnya. Fa innaha la tughdiya albatta. Sama sekali tidak menjadi kuat badannya. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hasan rahimahullah taala. Adapun jima, fa inna ihda syafatain. Adapun jima itu adalah salah satu dari dua syahwat. Fajar majrul aqli wa syurb, yang mana
syahwatnya itu terkuatkan oleh makan dan minum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman dalam hadis qudsi, "Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Dia meninggalkan syahwatnya dan minumannya, makannya karena aku. Fatarkul insani syahwatahu ibadatun maqsudatun. Maka ketika manusia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya, begitupun dia meninggalkan jima, maka inilah ibadah yang ditujukan adalah untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yusabu 'alaiha. Wa inzalul mani, adapun dikeluarkannya mani, yajri majral istithra, yaitu dia mengeluarkan mani adalah berkebalikan dari mengurangi apa yang dia konsumsi. Yang tadinya makan dan minum adalah menguatkan badannya, adapun inzalul mani, mengeluarkan mani adalah melemahkannya, berkebalikan dengan makan dan minum. Fasaim qad nuhiya an akhdhi ma yuqawi wa yadhihi min at-ta'am wa syarab. Maka seorang yang puasa dilarang dari mengambil apa yang membuat badannya menjadi kuat, begitupun sebaliknya. Fayunhiya an ikhraji ma yudha'ifuhu wa yukhriju maddatahu allati biha yataghadda. Begitupun juga dia dilarang dari mengeluarkan apa yang membuat dia lemah, itu inzalul mani, mengeluarkan mani. Yang dengan sebab dia sahur, berbuka itu menjadi kuat badannya, begitupun ketika dia puasa tidak dilarang dari mengeluarkan apa yang membuatnya dia lemah. Jadi sebaliknya, apa yang membuat dia kuat dengan makan dan minum dilarang. Begitu juga dengan kategori yang menggantikan makan dan minum, misal diinfus, maka juga dilarang, dapat membatalkan puasa. Sebaliknya juga apa yang membuatnya dia lemah, misal tadi dikeluarkan mani dan sebagainya. Sehingga kata Syekh Abdullah, intinya bahwasanya tadi alkohol, hakona, suntikan itu semuanya tidak membatalkan puasa. Tetapi saya sendiri cenderung berpendapat bahwasanya apa tadi? Mudawamatul ma'mumah, menyayat kepala sehingga terbuka area otaknya itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Melemahkannya. Orang di bedah kepalanya tentu menjadi kesakitan dan melemahkan badannya. Begitupun disayat perutnya ketika pembedahan misalnya, itu pun juga termasuk hal yang melemahkan. Jadi bisa dikategorikan membatalkan puasa dari kategori sakit, ya, marot, bukan dari sisi pembedahannya. Allah Ta'ala alam. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat fil hijama, yaitu tentang berbekam. Hal tuftiru am aula, apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Kata beliau, wal ahaditsul waridatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi aftarul hajim wal mahjum. Hadis-hadis yang ada yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berbekam, orang yang membekam dan berbekam itu berbuka puasa. Katsiratun qad bayyana al-a'immatul huffaz. Ini yang lafadznya seperti ini banyak dan telah dijelaskan oleh para a'immah dan para penghafal hadis umat ini. Wa qad karaha wa ghairu wahidin min as-sahabatil hijamata lis-sha'im, dan sebagian sahabat memakruhkan berbekam untuk orang yang berpuasa. Maka Syekh Abdullah menyimpulkan wal qaulu bi annaha tuftiru. Pendapat yang menyatakan bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa adalah madhab aktsaru fuqaha'il hadis. Bahwasanya para ahli fikih dari kalangan ahli hadis itu menyatakan bahwasanya berbekam siang hari saat puasa itu membatalkan puasa. Berdasarkan tadi hadis aftarul hajim wal mahjum. Kata beliau, wa haula'i akhasun nasi bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah
kaum muslimin yang khusus dengan peneladannya kepada Nabi Muhammad SAW. Walladzina lam yarau iftar al-mahjum, adapun orang-orang yang berpendapat tidak batalnya orang yang dibekam, ihtaju bima sabata fi sahih, mereka berhujjah dengan apa yang sabit dari hadis sahih min anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada saat beliau berpuasa Muharram. Tapi ini diskritik kalangan para ahli hadis. Wa Ahmadu wa ghairuhu ta'anu fi hadza ziyadah. Mengkritik lafaz ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim Muharram. Itu pada lafaz shaim wa huwa shaim. Kata mereka, kata ahli hadis yang mengerti ilal hadis, ya, penyakit hadis, as-sabit annahu ihtajama wa muharram. Atau muhrim ya mungkin. Yang benar adalah beliau berbekam pada saat beliau sedang ihram, ya. Bukan saum Muharram, tetapi wa huwa muhrim, pada saat beliau sedang berihram. Wa bi annahu bi ayyi wajhin arada ikhrajal dam faqad afṭar. Maka apapun alasannya dari berbagai sisi, maka mengeluarkan darah ya dalam rangka berbekam adalah membatalkan puasa. Jadi kita hendaknya berhujjah atau berargumentasi, kan ini ada pendapat-pendapat. Ya nggak apa-apa kan, ini ikhtilaf ulama. Ya, tetapi kita mau mengarah kemana? Mau mengikuti para ahli hadis atau berdasarkan pendapat ahli ra'yu atau ahli fikih yang tidak kuat pemahamannya atau tidak kuat istidlalnya dalam membawakan hadis, membawakan dalil. Ini perbedaan pendapat yang lain. Tadi dibawakan pendapat tentang celak mata, suntikan, sayatan di kepala dan di perut, kemudian tentang hijamah, dan perbedaan ketiga adalah wasiwak. Wasiwaku jaizun bila nisa. Siwak itu boleh dipakai tanpa ada perdebatan pendapat. Lakinna ikhtalafal ulama'u fi karahiyatihi ba'da zawal. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat apakah dia makruh setelah zuhur atau tidak. Penggunaan siwak itu sikat gigi ketika setelah zuhur ba'da zawal, mengarah ke arah asar. Walakin lam yakum ala tilkal karahiyah dalilun syar'i. Akan tetapi yang memakruhkan penggunaan siwak, penggunaan sikat gigi setelah zuhur itu tidak membawakan dalil yang kuat, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala. Sehingga menurut beliau menggunakan siwak setelah asar pun boleh. Tentunya bukan dalam rangka mencari ilah, mencari alasan biar rasanya enak ya di mulutnya. Apalagi pakai odol. Ya, ini hati-hati. Kalau kita misalnya perasaan mulut kita tidak nyaman, maka cukup pakai siwak tanpa odol, tanpa pasta gigi. Ya. Kemudian yang dibahas lain sebelum kita masuk bab shaum fi safar adalah dzauqu ta'am atau mencicipi makanan. Yukrahu li ghairi hajah. Mencicipi makanan itu dimakruhkan bila tanpa ada keperluan. Lakinna la yuftir, tetapi tidak membatalkan puasa. Mencicipi makanan dimakruhkan bila tidak ada keperluan. Wa amma lil hajah fala yukrah. Adapun apabila mencicipi makanan itu adalah karena ada kebutuhan, ketika ibu-ibu sedang masak, maka ini tidak makruh. Kembali kepada kemubahannya. Lalu setelah mencicipi makan diludahkan kembali, jangan ditelan. Ya, rasa-rasanya itu bisa membatalkan puasa. Baik, kita masuk ke pembahasan bab shaumi fis safari wa ghairihi. Bab tentang puasa saat bepergian dan selainnya. Kata Syekh Abdullah, ja'at hadhihi syari'atu bil ahkamil muyassarah as-samhah.
Syariat ini datang dengan hukum yang mudah lagi, memudahkan. Sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Dia menjadikan untuk kalian dalam agama ini apa yang membuat kalian susah. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan apa yang membuat kalian susah. Falamma kana as-safaru ghaliban, tatkala bepergian itu secara umum fihi masyaqqah wa su'ubah, ada hal yang menyusahkan kita, wa annahu qit'atun minal adab, dan bahwasanya safar atau bepergian itu termasuk potongan dari adab atau siksaan, khufifa fihi, maka ada keringanan di dalamnya. Dan di antara keringanan tersebut adalah ar-rukhsah fil fitri fi nahari Ramadan, yaitu keringanan untuk berbuka pada siang hari bulan Ramadan. Wahia rukhsatun mustahabbah, yaitu rukhsah yang disukai berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan berpuasa ketika bepergian. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa lalu dia bepergian itu tidak menjadikan puasanya itu pahalanya bertambah besar. Bukan berarti mafhumnya kalau laisa minal birri asyamu fi safar, kalau kita bepergian kita puasa berarti makruh, bukan. Tetapi maksudnya adalah laisa minal birri asyamu fi safar, maksudnya adalah ketika kita dalam kondisi masyaqqah karena safar, pahala yang kita kerjakan karena puasa tidak menjadi bertambah besar karena adanya kesulitan kita bepergian. Lalu kita masuk pada hadis pertama dari bab ini. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, yang mana Hamzah al-Aslami ini adalah dikenal orang yang kuat, yang tabah, lagi sabar ketika bepergian lalu berpuasa. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Asumu fis safar?" Apakah aku berpuasa ketika safar? Ya. Yang mana Hamzah al-Aslami ini dikenal orang yang banyak berpuasa. Maka Nabi SAW menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Bila engkau menghendaki silakan berpuasa, namun bila engkau menghendaki maka engkau boleh berbuka. Kita langsung masuk kepada fawaid hadis ini. Hadis ini menunjukkan adanya ar-rukhsah fil fitri fis safar. Adanya keringanan untuk berbuka karena sebab safar. Li'annahu madhinnatul masyaqqah. Karena saat safar, saat bepergian itu tempatnya kita memperoleh kesusahan atau kesulitan. Karena kehausan, sebab panas, dan yang lain sebagainya. Yang apabila kita tidak mengambil rukhsah tersebut, dikhawatirkan kita akan mendapatkan kesulitan yang bertambah besar. Misal nggak konsentrasi nyetir misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis pertama ini, at-tahyiru baina siyami wal fitr. Seseorang boleh memilih antara melanjutkan puasa ketika safar maupun dia boleh memilih dengan berbuka. Liman indahu quwwatun 'ala siyam, bagi orang yang memiliki kekuatan untuk berpuasa, kemampuan. Adapun orang yang tidak mampu maka lebih utama baginya untuk berbuka. Wal muradu bidzalika shaum Ramadan. Yang dimaksud di sini takhir, boleh memilih adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis atau puasa qadha misalnya.
tapi puasa Ramadan. Wa yuwaddihu ma akhrajahu Abu Dawud wal Hakim min anna Hamzah ibn Amr, dan diperjelas apa yang dikeluarkan dari Abu Dawud dan Hakim bahwasanya Hamzah bin Amr dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini sahibul dhahri u'alijuhu. Wahai Rasulullah, aku memiliki punggung yang aku berobat dengan punggung tersebut. Ya, punggung beliau terasa sakit. Usafiru wa akrihi. Aku melakukan perjalanan ya, dalam rangka berobat dan aku merasa kesakitan ya, merasa tidak nyaman dengan penyakit punggung beliau. Wa rubbama sadafani hada syahr, dan barangkali bulan ini menjumpaiku, yaitu ketika dia berobat untuk mengobati punggungnya, dia bertemu dengan bulan Ramadan. Wa ana ajidul quwwah alaihi wa ajadani an asuma ahwanu ala man uakhiruhu. Dan aku mendapati kekuatan untuk berpuasa, dan ini lebih ringan bagiku daripada aku mengakhirkan puasa tersebut, yang mengqadha'nya. Maka kata Rasulullah SAW memberikan pilihan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya. Dalam catatan apa tadi? Dia mampu. Maka begitu juga bagi kita. Ya. Sisi tatbiknya bagi kita adalah apabila kita mampu untuk berpuasa, maka kita boleh meneruskan puasa kita, dan apabila kita ingin mengambil rukhsah, tidak mengambil azimah, maka kita boleh mengambil rukhsah berbuka ketika safar. Hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami telah pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala sha'im. Dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang tetap berpuasa. Ini pelajaran bagi kita. Ya, apabila kita misalnya bolak-balik Jakarta atau Surabaya, di atas bis atau kereta ada yang berbuka, maka kita nggak boleh hormati yang puasa. Ya, nggak boleh. Kita menahan lisan kita dari mengomentari orang yang berbuka. Dulu saya karena nggak tahu bahwa di atas bis banyak makan lontong, jadi ya subhanallah itu godaan sekali ya, karena masih jahil. Tetap berpuasa tetapi merasa terusik dengan orang yang berbuka di atas bis sebelum waktunya. Padahal itu boleh. Sehingga orang yang tetap berpuasa dia nggak boleh mengomentari apapun. Dia diam. Karena ini sama-sama boleh. Bahkan kata Anas bin Malik, falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'ala shaim. Orang yang berpuasa di antara kami, yaitu di antara para sahabat Nabi, tidak mencela orang yang berbuka. Begitu juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang tetap berpuasa. Faidah dari hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdullah rahimahullah taala, yang pertama adalah jawazul fitri fis safar. Bolehnya berbuka ketika safar ini berulang-ulang. Kemudian yang kedua, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala siyam wal fitri fis safar. Persetujuan Nabi, ya, Nabi membolehkan sahabatnya antara yang tetap berpuasa dan mengambil rukhsah, yaitu berbuka ketika safar. Mimma yadullu ala ibahatil amrayni. Diamnya Nabi, persetujuannya Nabi itu menunjukkan bahwasanya tetap berpuasa ketika safar atau mengambil rukhsah dengan berbuka, maka ini kedua-duanya boleh. Dengan catatan tadi apa? Bagi orang yang mampu. Tidak boleh orang yang lemah memaksakan diri berpuasa ketika safar. Kemudian hadis ketiga, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Pada bulan Ramadan fi harrin syadid. Pada saat Ramadan tersebut itu panasnya sangat menyengat.
hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si min syiddatil har. Sampai apabila salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya itu terasa panas kepalanya. Karena apa? Saat itu sangat menyengat sekali. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari kami berpuasa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap berpuasa. Dan disebutkan dalam hadis Abu Darda ini selain Rasulullah adalah Abdullah bin Ibnu Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Ya. Salah satu sahabat Nabi yang tetap berpuasa bersama Nabi ketika Ramadan dan dalam keadaan safar lagi panas menyengat. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman, "Hada yadullu ala jawazi siyami fi safar wa in kana dzalika ma'al masyaqqah." Ini menunjukkan bolehnya berpuasa ketika safar walaupun orang yang berpuasa itu menjumpai adanya kesusahan. Allati la tasilu ilal haddi tahluka. Selama masyaqqah itu tidak mengantarkannya kepada kebinasaan. Selama rasa susahnya itu tidak menjadikan dia sampai pingsan mungkin atau sampai meninggal, naudzubillah min dzalik ya. Selama dia tetap terjaga yaqadhah sampai waktu berbuka, maka walaupun dia menjumpai adanya masyaqqah, yaitu rasa susah ketika berpuasa saat safar, maka dia boleh tetap memilih berpuasa. Adapun apabila dengan puasanya dia mungkin pingsan atau mungkin dia sebagai driver bisa kecelakaan di jalan, maka hendaknya dihindari. Dia mengambil rukhsah untuk berbuka. Kemudian hadis keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu safar beliau, fara'a zihaman. Beliau melihat ada orang yang berkerumun, banyak orang berkerumun, wa rajulan qad dhulila alaihi. Dan di antara orang-orang yang berkerumun tersebut ada orang yang dinaungi karena kepanasan. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mahada? Apa ini?" Qalu shaim. Mereka yang berkerumun tersebut menjawab, ada orang yang berpuasa kepanasan dan mereka menaunginya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Tadi yang saya nukil di awal, bukan termasuk dari kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman makna ini. Laisa minal birri asyamu fis safar. Dan dalam lafaz Muslim dijelaskan, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum." Wajib bagi kalian mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri keringanan untuk kalian. Alaikum bi rukhsah. Wajib kalian mengambil rukhsah. Ini catatannya dengan apa? Ailam yarid minkum bi ibadatihi ta'dhibu anfusikum. Ya, sehingga kalian beribadah kepada Allah tetapi kalian tersiksa karena sebab ibadah tersebut. Ini tidak boleh, termasuk puasa. Orang yang ketika berpergian lalu mengambil rukhsah, tidak mengambil rukhsah, tetap berpuasa, lalu dia merasa tersiksa, maka dia wajib bagi dia untuk mengambil rukhsah tersebut, mengambil keringanan tersebut. Dan ini adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah ketika rukhsahnya diambil oleh hambanya. Fawaid dari hadis keempat ini, yang pertama adalah jawazus siyam fi safar, sudah mafhum artinya bolehnya puasa ketika safar. Wa jawazul akhdhi bir rukhsati fil fitr. Dan sebaliknya boleh mengambil keringanan, yaitu berbuka ketika safar. Walaupun tadi disebutkan ada orang yang kesusahan sampai dikerumuni, sampai dinaungi, ternyata beliau Syekh Abdullah tetap mengambil kesimpulan bahwasanya boleh berpuasa. Yang kedua, anna siyama fis safari laisa birran. Nah ini.
bahwasanya puasa ketika bepergian itu bukan termasuk kebaikan. Wa innama yujzi'u wa yasqutul wajib. Hanya saja puasa ketika bepergian itu sah dan menggugurkan kewajiban. Bukan termasuk hal yang menambah pahala puasa kita, bukan. Bahkan termasuk kebaikan ketika kita berpuasa ketika mukim, bukan saat safar. Jadi maksudnya bukan termasuk kebaikan itu bukan makruh, bukan, tetapi tidak menambah pahala orang yang berpuasa karena mendapati kesusahan ketika bepergian. Nomor 3, annal afdala ityanu rukhasillahi ta'ala. Yang utama adalah mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala allati khaffafa biha 'ala ibadi. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan rukhsah tersebut terhadap hamba-hambanya. Terutama orang yang mengalami kesusahan ya, sampai kepanasan mungkin, sampai dirawat mungkin ya, karena saking lemesnya, maka dia hendaknya mengambil keringanan tersebut. Lalu Syekh Abdullah bin Abdurrahman membawakan ikhtilaf ulama, perbedaan ulama. Ikhtalafal ulama fi shaumi Ramadan fi safar. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa Ramadan saat bepergian. Fashaddada ba'dus salaf kazuhri wan nakhai wa semisal az-Zuhri dan Nakhai, mereka sangat keras berpendapat wa dhabu anna siyamal musafir la yujzi anhu. Ini pendapat yang keras. Mereka berpendapat bahwasanya puasanya orang yang safar itu tidak sah. Wa huwa marwiyun an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dan ini juga termasuk mazhabnya Zahiriyah. Dalil mereka adalah faman kana minkum faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa kalian menyaksikan bulan tersebut ya, ketika mungkin falyasum, maka mafhumnya mafhum itu bahasa kitanya mafhum kebalikannya. Konsep terbaliknya berarti kalau tidak mungkin enggak sah puasanya. Apalagi faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Adapun apabila kalian sakit ataupun dalam keadaan safar, maka wajib bagian iddatu min ukhra min ayyamin ukhra. Wajib mengqadha ya. Berarti kewajiban mengqadha itu berarti orang yang saum ketika safar tidak sah menurut pendapat pertama ini. Itu pendapatnya Imam Zuhri dan An-Nakhai dan diambil dari sebagian sahabat Nabi. Pendapat kedua yaitu pendapatnya jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama di antara mereka adalah a'immatul arba'ah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ila jawazi siyami wal fitr. Boleh mengambil antara dia puasa ataupun berbuka ketika safar. Ini pendapat pertengahan. Kemudian pendapat pertama tadi juga menguatkan hujah mereka yang mengatakan berpergian itu tidak sah puasanya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa nasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika Fathu Mekah pada saat Ramadan. Wasama hatta balagha qara'ul ghamim. Beliau berpuasa sampai di bawah naungan awan. Manusia pun, masyarakat pun saat itu berpuasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma da'a biqadhin min ma'in. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan secangkir air. Farafa'u hatta nadhara an-nasu ilaihi.
lalu beliau mengangkat cangkir tersebut sehingga manusia melihat beliau hampir berbuka. Pada saat itu masih siang. Tsumma syariba, kemudian beliau minum dari secangkir air tersebut. Faqila lahu ba'da dzalik, dikatakan kepada beliau setelah itu, inna ba'dhan nasi qad shama. Ya, masyarakat itu tetap berpuasa walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka pada saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka orang yang bermaksiat. Itu maksudnya orang yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi bermaksiat karena puasanya. Ya. Kemudian tadi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari masih dari Jabir bin Abdullah, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika bepergian. Ini hadis-hadis atau dalil yang dijadikan argumentasi pendapat pertama. Adapun jumhur ulama yang menyatakan bolehnya berpuasa ketika safar, di antara argumentasi mereka adalah hadis tentang masalah ini. Yang pertama adalah hadis Hamzah al-Aslami yang kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Bila kau mau maka boleh puasa, dan bila kau mau atau bila kau menghendaki maka engkau boleh berbuka. Hadis kedua, summa kunna nusafiru ma'a Rasulillah. Hadis Anas bin Malik yang mana beliau menceritakan di antara safar beliau dengan Rasulullah SAW. Falam ya'idi sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Ya, di sini ada ikrarnya Nabi, ada persetujuannya Nabi bahwasanya sebagian sahabat itu ada yang berpuasa dan beliau tidak menyuruh mereka berbuka. Argumentasi ketiga adalah hadis Abu Darda. Ya, tadi yang disebutkan semuanya, yang mana di situ ada penyebutan puasanya Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dan mereka menjawab tentang pendalilan kelompok pertama, bahwasanya tadi ayat disebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata mereka, pendapat keduanya, falladzi unzilat alaihi shoma ba'da nusuliha. Ternyata Rasulullah SAW tetap berpuasa walaupun ayat itu turun. Sedangkan Rasulullah SAW termasuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu tentang maksud dari ayat tersebut. Ya. Sehingga hal ini terbantahkan dengan sendirinya. Ya. Pendapat pertama menggunakan ayat tersebut yang menyatakan batalnya orang yang berpuasa ketika safar, ternyata Rasulullah sendiri bersama Abdullah bin Rawahah tetap berpuasa. Padahal ayat itu sudah turun. Maka pendalilan kelompok pertama dengan ayat tadi, faman syahida minkum syahra falyasum, batal dengan sendirinya. Kemudian mereka mengomentari sabda Rasulullah SAW, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Maksudnya bermaksiat bukan karena puasanya, kata pendapat kedua ini. Ya. Tetapi mereka bermaksiat karena tidak meneladani Nabi SAW ketika beliau mencontohkan berbuka saat itu. Padahal mereka telah melihat Nabi SAW memegang secangkir minuman dan minum. Harusnya apa? Ketika mereka melihat Nabi berbuka, maka mereka pun tidak mencontoh Nabi SAW, bukan tetap meneruskan puasa mereka. Jadi penafsiran kelompok pertama bahwasanya ulaikal usah, mereka bermaksiat itu karena puasanya, tetapi pendapat kedua yang membolehkan puasa bukan maksiat karena puasanya, tetapi puasa karena bukan bermaksiat karena puasanya, tetapi bermaksiat karena tidak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara otomatis dalil dengan hadis ini, yaitu ulaikal usah, pun terbantahkan. Sedangkan hadis ketiga, laisa minal birri asyamu fi safar, tadi sudah dijelaskan. Bukan termasuk dari kebajikan berpuasa ketika safar,
Itu maknanya adalah an-nasiyama fi safari laisa minal bir alladhi yatasyabahu ilaihi. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak menambah kadar pahala orang yang puasa karena safarnya, karena bertambahnya masyaqqah karena safar. Jadi bukan karena dibenci atau makruh. Kemudian wal jumhur alladhi yaraw jawaz as-siyami fi safar ikhtalafu ayyuma afdal as-siyamu anil fitr. Mayoritas ulama yang berpendapat bolehnya puasa ketika safar masih berbeda pendapat lagi. Apakah yang utama itu puasa atau berbuka? Al-a'immatus salasa, para a'imah yang tiga, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat anna siyama afdalu liman la yalhaquhu masyaqqah. Puasa itu lebih utama bagi orang yang tidak terkena kesulitan. Ini pendapat al-a'immah as-salasa, Abu Hanifah, Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Adapun Imam Ahmad berpendapat annal fitra fi Ramadan afdalu walau lam yalhaqi shaimu masyaqqah. Walau lam yalhaqi shaima masyaqqatun. Walaupun dia tidak menjumpai kesulitan, kata Imam Ahmad, berbuka itu lebih utama. Istadalla al-a'immatu salasa bi ahadits. Imam yang tiga beristidlal, berargumentasi dengan beberapa hadis, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari Salamah bin Al-Mukhbir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man kanat lahu humulatun yahwi ila syaba' falyasum Ramadan haitsu adrakahu." Barang siapa yang memiliki perbekalan, yang dengan perbekalan tersebut dia bisa kenyang, ya berbekalan makanan, maka hendaknya dia berpuasa Ramadan dimanapun dia menjumpainya, apakah ketika mukim maupun ketika dalam perjalanan. Adapun hadis dari yang dibawa oleh Al-Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, adalah laisa minal birri as-siyamu fi safar, yang tadi sudah disebutkan. Tentunya yang kuat adalah dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Kita bisa mengukur apakah kita termasuk orang yang kuat atau tidak. Bila kita tidak kuat ketika dalam perjalanan langsung berpuasa, maka kita hendaknya berbuka, tidak mengapa. Bukan menjadi aib bagi kita. Adapun jarak safar yang dibolehkan berbuka di dalamnya ini banyak perselisihan pendapat, maka Syekh Abdullah bin Abdurrahman menyimpulkan bahwasanya apa? Banutlikuhu kama atlaqahu. Kami memutlakkan safar tersebut sebagaimana dimutlakkan dalam nas-nas dalil, tidak ada ukuran tertentu. Selama uruf atau kebiasaan masyarakat setempat menganggap suatu perjalanan misalnya dari Pemalang ke Batang itu termasuk safar, maka sudah termasuk apa? Dibolehkannya rukhsah untuk berbuka. Walaupun jaraknya mungkin belum sampai 80 kilo. Atau mungkin Pemalang Tegal sudah masuk kategori uruf orang setempat itu safar, ya silakan dia berbuka. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman tidak ada jarak yang ditetapkan oleh nas syariat secara shari. Hanya beberapa ijtihad ulama, ada yang mengambil batasan sehari semalam, ada yang harus jarak 80 km misalnya. Masalahnya kalau 80 km ditempuh dengan pesawat, ya nggak ada sampai satu malam, ya sampai beberapa jam saja, sehingga tetap dikembalikan kepada uruf setempat atau kebiasaan setempat. Apakah itu termasuk kategori safar menurut kebiasaan orang setempat atau bukan, maka silakan dia mengambil keringanan tersebut. Kemudian hadis ke-5. Ini semuanya ada 10, mungkin kita tidak
ngoyo ya, nggak ngebut ya kayak kemarin saya terasa sampai erak banget ya kemarin. Ini pelan-pelan saja. Hadis kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna sha'im wa minna al-muftir. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada safar, ya, pada perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Qala, maka kata Anas, fanazalna manzilan fi yaumin harrin. Kami singgah pada suatu hari di tempat yang panas. Wa aktsaruna dhillan, dan sebagian dari kami itu berteduh, yaitu orang yang memiliki kain yang lebar, berteduh di bawah kain yang lebar, sahibul kisah. Wa minna man yattaqi syamsa biyadihi, dan di antara kami ada yang berlindung di bawah tangan-tangan kami dari panasnya matahari. Qala fasaqata suwam, maka salah seorang dari orang yang berpuasa itu jatuh ya, karena kepanasan. Wa qamal muftiruna fadarabul anbiya, maka orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk berbuka saat itu, mereka berinisiatif langsung membuat tenda. Wasaqur rikab, lalu mereka membawa orang-orang yang berpuasa tersebut yang sempat terjatuh untuk segera dirawat, ya, memberi minum, ya, wasaqur rikab, memberi minum unta dan mengistirahatkan orang yang berbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Ya. Orang-orang yang berbuka pada hari ini mendapatkan pahala yang besar. Ya, walaupun mereka tidak berpuasa, dengan bantuan mereka kepada orang yang berpuasa merawat orang-orang yang tadi sempat jatuh, ya mungkin karena pingsan, dengan pahala yang besar. Di antara faidah dari hadis ini, yang pertama adalah jawazul iftar wasyami fi safar, bolehnya berbuka maupun berpuasa ketika safar. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarra kullan ala ma huwa alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, tidak mengingkari orang yang berpuasa dan tidak pula mengingkari orang yang mengambil keputusan untuk berbuka saat safar. Kemudian yang kedua, maka alaihi sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum min riqatil hali fid dunya, yang mana keadaan para sahabat itu memiliki keadaan yang nikmat, yang riqah, ya. Wa ma'a dzalik lam ta'nahum riqatal hali min irtikabis su'ab fil jihad. Akan tetapi hal itu tidak mencegah mereka dari ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan mereka sudah nyaman di kota Madinah, tetapi mereka tidak tercegah dari ikut serta dalam rombongan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga dari hadis ini, fadlu khidmatil ikhwani wal ahl, keutamaan membantu saudara dan keluarga. Wa annaha minad dini wa minar rujulati allati sabaqana fiha safwatu hadhil ummah. Dan ini termasuk dari agama kita dan termasuk dari kejantanan. Bukan termasuk sikap mumayyid, sikap yang lemah, membantu saudara dan keluarga yang kesusahan. Yang mana hal ini telah didahului, telah diteladani oleh pilihan umat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafan li fi'li katsirin minal mutaraffi'in al-mutakabbirin. Berbeda dengan perbuatan sebagian orang yang merasa tinggi, merasa enggan untuk membantu saudaranya, ya, terutama orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, tidak bersegera dalam membantu saudaranya.
Kemudian yang keempat, faidah keempat dari hadis ke-5 ini, annal fitra fis safari afdal. Bahwasanya berbuka ketika bepergian itu utama. La siyama idza qarana bidzalika maslahatun min at-taqawwi 'ala al-a'da'i. Terutama apabila berkaitan dengan maslahat, manfaat dengan menguatkan badan untuk menghadapi musuh ya, ketika berjihad. Fa inna faidata shaumi talzimu sahibaha. Karena keutamaan puasa yang diambil oleh salah seorang ketika bepergian, terutama dalam jihad itu hanya kembali kepada dirinya sendiri. Amma faidatul iftar fi misri dzalikal yaum fa innaha tata'addal muftir ila ghairihi. Adapun keutamaan manfaat orang yang berbuka pada saat itu juga dirasakan oleh orang lain ketika yang lain memilih untuk berpuasa. Jadi orang yang berbuka itu memberikan manfaat dengan kekuatan mereka. Wa min huna kana al-iftar aula. Dari sini maka berbuka ketika di dalam perjalanan itu ada manfaat yang lebih, maka dia lebih utama dari orang yang berpuasa apabila manfaatnya nyata. Kemudian faidah kelima, hasal Islamu 'alal 'amali wa tarkil kasal. Islam memotivasi umatnya agar kita gemar beramal dan tidak suka malas, meninggalkan sikap malas. Faqad ja'ala lil 'amil nasiban kabiran minal ajr. Dan orang yang beramal itu akan mendapatkan bagian yang besar dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu 'alal munqati' lil ibadah. Dan keutamanya bagi orang yang terputus karena sebab ibadah, itu ibadah puasa. Karena sebab lemah maka dia tidak bisa membantu orang lain. Maka ketika safar, ketika dirasakan ada manfaat yang lebih dengan bukanya, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih dari orang yang berpuasa saat itu. Wa aina hadhihi minan na'iqina alladziina yarawna dinan ayiqan al-'amali wa taqaddumu war-raqi. Maka di manakah orang-orang yang suka mencemooh bahwasanya berbuka saat itu tidak lebih utama dari orang yang berpuasa. Katanya kalau berbuka itu termasuk bukan amal misalnya. Maka ini terbantahkan dengan hadis ini. Karena mereka apa? Fa innahum yahrifuna bima la ya'rifun. Mereka suka berbicara dengan apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian hadis ke-6, ini hadis terakhir sebelum kita mengakhiri kajian ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Bahwasanya wajib bagiku berpuasa bulan Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ya, jadi beliau memiliki hutang puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha memiliki hutang puasa Ramadan, fama astati'u, dan aku tidak mampu untuk mengqadhanya melainkan pada bulan Sya'ban. Ini sebagai bukti bahwasanya Aisyah mengutamakan pelayanan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengakhirkan qadhanya, dan ini tidak mengapa, bukan suatu celaan, bukan itu termasuk keutamaan karena membantu suaminya sebagai bentuk pelayanan kepada suami. Faedah dari hadis ini, hadis Aisyah, hadis ke-6 dari bab ini adalah yang pertama, jawazu ta'khiri qada'i Ramadan ila Sya'ban ma'al udhr. Boleh mengakhirkan membayar hutang puasa sampai bulan Sya'ban bila ada udzur atau alasan yang syar'i. Yang kedua, annal afdala at-ta'jilu ma'a ghairil udhr. Yang utama adalah menyegerakan hutang puasa bila tidak ada alasan syar'i. Misalnya
suami membolehkan dia menyegerakan hutang puasa pada bulan Syawal misalkan, maka ini lebih utama. Wa Aisyah radhiyallahu anha qad bayyanat udhraha fi dzalika. Jadi Aisyah telah menjelaskan alasannya mengapa beliau mengakhirkan qada puasanya, karena sebab apa? Tidak mampu, karena sibuk mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah ketiga, annahu la yajuzu ta'khirul qada ila Ramadan tari. Tidak boleh mengakhirkan puasa Ramadan sampai bertemu bulan Ramadan berikutnya. Jadi, misalnya dia memiliki hutang puasa 10 hari, lalu tidak boleh sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya. Ini tidak boleh. Dan ini para ulama berselisih pendapat fi wujubil kafarati ma'at ta'khir. Apakah orang yang mengakhirkan qada puasa sampai bertemu Ramadan ini wajib membayar kafarah atau tidak? Dan madzhab Hanafilah mengikut Imam Ahmad rahimahullah taala anna alaihi al-kafarah idza akhara li ghairi udhrin. Dia wajib membayar kafarah bila mengakhirkan puasanya tanpa ada alasan yang syar'i. Ini menurut madzhab Hambali. Tapi Syekh Abdullah bin Abdurrahman tidak menyebutkan pendapat lain. Seakan-akan beliau setuju dengan pendapat Imam Ahmad ini. Jadi wajib membayar kafarah bagi orang yang mengakhirkan puasa sampai bertemu Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Dan faidah terakhir dari hadis ini adalah husnu hasyarati Aisyah radhiyallahu anha. Baiknya muamalah Aisyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan termasuk aib ya. Apabila alasan seorang istri mengakhirkan puasanya karena sebab takdimnya, sebab bantuannya kepada suami masing-masing. Razaqallahu nisa'ana al-qudwah biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita perempuan yang mengambil teladan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya bawakan karena sebentar lagi akan masuk waktu berbuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang benar semata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah adalah semata-mata datang dari kebodohan saya dan was-was setan sehingga Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.